Hai, kembali lagi bersama kita bertiga di acara Kita Ngobrol Yuk. Nah, untuk episode kali ini kita ada episode yang spesial. Yes, Karena kita nggak perlu undang dokter gigi yang di luar. Kita nggak perlu undang narasumber. Kita mau interview langsung ke Dokter Foni. Nah, berhubung di sini ada Dokter Foni, kita kan mau bahas tentang anak-anak, Dok. Jadi gini, sekarang kan lagi zaman mama-mama muda nih, mama-mama muda. Nah, si mama muda ini kan pasti kayak masih kurang sosialisasi tentang usia berapa sih anak itu harus ke dokter gigi, supaya karena kan untuk menghadapi anak-anak itu kan berbeda dengan kalau kita yang udah dewasa. Nah, untuk anak-anak sendiri kan pasti sama istilahnya kan orang asing kan. Kalau misal sama dokter gigi kan masih asing kan bagi mereka. Itu gimana, Dok? Usia berapa supaya anak-anak itu bisa diajak periksa ke dokter gigi? Oke, berarti maksudnya mengajak anak ke Ya. dokter gigi usia berapa gitu Ya. kan? Nah, kalau usia sebenarnya itu sedini mungkin. Dalam artian maksudnya sudah ada tumbuh gigi ya. Maksudnya kalau masih belum ada giginya ya apa yang mau dilihat gitu. Bisa sih sebenarnya boleh juga gitu ngajak mereka dari sebelum ada giginya diajak ke dokter gigi boleh gitu. Cuma biasanya kita melakukan evaluasi itu dari dia mulai tumbuh gigi pertama gitu kan. Nah, itu untuk orang tuanya, maksudnya supaya dia tahu oh harusnya saya gimana sama anaknya gitu kan, apa perawatannya yang perlu dilakukan gitu. Dan untuk anaknya sendiri, dari sisi anaknya itu biar dia mengenal gitu, jadi mengenal oh ini ruangannya kayak gini nih gitu ya, walaupun dia masih mungkin belum mengerti ya ini siapa gitu kan, sudah nggak tahu, tapi kayak dia sudah lebih nyaman gitu. Jadi ke dokter gigi kalau anak-anak ya itu bukan kalau bisa pertama kali diajak ke sana tuh bukan untuk periksa, tapi untuk pengenalan gitu. Ya, jadi supaya dia nyaman dan besok waktu memang memerlukan tindakan dia sudah oke, sudah ready. Kalau misalnya nih, Dok, ada kayak nggak tahu mitos atau fakta ya, ini saya tanya sekali ya, ada kan anak-anak pasti tiba-tiba demam, ternyata oh dia mau tumbuh gigi, itu benar nggak sih, Dok? Benar-benar, memang kalau misalnya tumbuh gigi pertama sih, maksudnya tumbuh gigi ada beberapa anak yang responnya dia demam, ada yang nggak ada keluhan sama sekali, ada yang rasanya kayak gatel gitu pusingnya karena ada sesuatu yang mau tumbuh. Itu betul sih. Oh, jadi itu fakta gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan setiap anak itu harus ada pengenalan dulu sama dokter giginya ya. Lebih baik begitu. Gitu. Terus misalkan anak-anak yang biasa datang ke dokter gigi itu kasusnya itu apa aja, Dok? Kalau boleh tahu. Kalau kasus sebenarnya hampir sama sih ya. Kasus gigi itu sama anak-anak dan dewasa tuh hampir sama. Cuman yang paling sering biasanya kalau di anak-anak itu apa itu namanya? Yang giginya coklat-coklat di depannya. Sebenarnya itu medisnya adalah rampan karies gitu kan. Nggak cuma depan aja loh ya, mesti itu sampai belakang-belakang gitu. Yang parah Coklat itu ya? Iya, yang parah itu sampai semur tuh bener-bener kayak gini. Kalau dia tuh udah cuma coklat-coklat krimis gitu. Itu namanya rampan Kayak karies. keropos gitu, Dok. Iya, kropos betul. Nah, itu yang paling sering sebenarnya kalau di anak-anak zaman sekarang apalagi. Nah, terus ada lagi kalau orang dewasa bilangnya kesundulan. Maksudnya orang tua taunya itu kesundulan, gigi tumbuh gitu, tapi sebenarnya medisnya adalah persistensi. Terus paling abses itu kalau giginya infeksi sampai bengkak, karena kan sakit didiemin gitu kan, cuma kasih obat aja. Nah, yang terus-terusan terus dia masih ada gasnya, ada kumannya, ya dia bisa bengkak besar gitu. Kayak ini, Dok, aku kan punya baby, usianya baru 2 tahun. Nah, karena dia tuh hobi banget makan candy, makan coklat. Itu Kayaknya kebiasaan hampir semua. Sukanya yang manis-manis ya. Iya. jadi yang di depan itu hampir habis gitu. Nah, untuk terapinya itu seperti apa, Dok? Karena selama ini dia kan nggak ada keluhan, maksudnya Sakit, nggak nggak sakit atau apa-apa. apa itu nggak, cuman pas tak liatin kok
aneh gitu giginya. Udah hitam semua gitu ya, tahu-tahu hitam. Udah hilang. Malah hilang. Itu sebenarnya terlalu dini sih, maksudnya untuk usia 2 tahun sampai habis. Tapi ya kadang kita kan nggak bisa mencegah ya, maksudnya anak mau makan suka makan ini dan sebagainya kan kadang agak susah. Nah, itu perlu diketahui juga penyebabnya gigi bisa habis itu biasanya paling sering adalah karena minum susunya waktu malam Ngomong. ngedot Oh, ya, iya. bukan ngomong tapi ngedot. Ngedot. Nah itu gulanya itu kan menempel di situ kan, terus menumpuk gitu kan, terus dia tidur semalaman. Nah itu yang bikin giginya keropos. Harusnya sih paling tidak habis minum susu itu dikasih ya air putih ya, tapi nggak semua anak mau sih, biasanya terus nggak mau gitu disampluk gitu walaupun dia dengan perlu ya itu. Atau makan yang dimut nggak makannya? Enggak. Itu juga bisa makan yang dimut, jadi Tahan di mulut. ya, terus sambil lari sampai mamanya ayo itu makannya ditelan. Nah itu tuh paling sering juga. Paling ya apa ya, manis-manis ya, namanya anak-anak ya susah juga gitu. Kalau dari faktor warisan atau keturunan itu pengaruh nggak sih dok? Jadi kalau misal orang tuanya punya keluhan sakit gigi, nah terus anaknya gara-gara Dulunya orang orang tuanya. gitu. Sebenarnya sih kalau riwayat sakit giginya sih nggak nurun ya gitu, cuma yang nurun adalah struktur giginya. Jadi pembentukan giginya, struktur gigi, terus apa ya? Kalau pola makan juga enggak sih gitu, struktur gigi aja. Jadi kalau misal orang tuanya giginya berantakan, pasti Iya, anaknya juga ada berantakan. kemungkinan gitu, kemungkinan jadi misalnya Siap. kemungkinan ya kamu pakai behel kan, kalau pakai behel kan gigi berantakan seringnya ya. Nah biasanya kalau orang tuanya giginya ada yang masih mundur, kemungkinan besar adalah anaknya pasti masih mundur. Terus bentuk rahang gitu kan menyempit, itu juga kadang anak juga bisa menurun ke anak. Kalau gigi berlubang, ya kalau strukturnya orang tuanya ada yang giginya memang udah berlubang, itu bisa. Jadi anaknya sudah ikut juga berlubang. Itu kan juga dari faktor air liurnya. Jadi banyak faktor sih. Kalau misalnya kayak karies gitu dok, anak-anak bisa langsung ditambah nggak sih dok? Atau ada kayak kalau orang dewasa kan bisa ganti crown, maksudnya pasang crown atau veneer lah. Untuk anak-anak sendiri itu gimana dok? Dilihat dulu usia berapa. Nah, tidak ada Mulai maksudnya dari juga ya. kasusnya dari kasusnya usia berapa, terus juga kooperatifnya gitu. Karena kan anak-anak kita main di psikologi juga ya, jadi nggak cuma hanya langsung treatment. Gitu. Takutnya nanti kok jadi trauma ya dok, karena Iya, jadi karena- dipaksa. Karena waktu pengerjaan kan juga kita harus memperhitungkan kan gitu. Pengerjaan gigi kan tidak langsung dalam waktu 10 menit selesai. Ya, apalagi kita tahu anak-anak bosanan, ya kan. Jadi Kadang banyak drama juga anak-anak yes, ya. gitu, betul banget. Nah itu jadi kita mesti hati-hati, mesti lihat situasinya dulu. Kalau untuk macam perawatannya tergantung kasus yang tadi aku bilang itu kan. Paling sering ya anak-anak adalah penambahan. Itu penambahan, dan kalau sekarang ini tak rasa lebih banyak ke perawatan saluran akar. Karena yang gigis ya, yang gigis itu kalau terlalu parah gigisnya sampai benar-benar habis, nah itu biasanya perawatan saluran akar, sudah tidak cuma ditambah aja, nggak bisa itu. Atau bahkan yang terparah giginya udah pecah, jadi benar-benar mati kan. Ada kasus seperti itu dok? Ada banyak banget, itu nggak sedikit kalau sekarang ya gitu, karena pola makannya jelas sekali berbeda. Nah, ngomongin masalah anak-anaknya dok, kan pasti ada peran orang tua di belakangnya agar anak tuh mau diajak ke dokter gigi ya. Biasanya kan ada anak yang suka nangis kalau misalnya diajak ke dokter gigi. Yes, Terus paling sering ada, tuh. ada sampai yang teriak-teriak sampai histeris gitu. Ada juga yang cengar-cengir aja di dokter gigi, maksudnya hai mbak, hai dok. Biasanya kan ada anak-anak yang seperti itu. Nah itu kalau peran orang tua sendiri itu gimana? Ya, sebenarnya sih memang tadi tak jelasin ya, itu kalau anak-anak perawatan gigi anak-anak itu memang kita bermain sedikit banyak di psikologi anaknya gitu. Nah, kita harus tahu psikologi anak itu kan ada yang takutnya itu secara subjektif atau objektif gitu. Jadi maksudnya takutnya itu hanya di pikirannya dia, jadi dia nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, bayangannya dia, padahal sebenarnya belum tentu gitu kan. Ada yang memang dia takut beneran dalam artian maksudnya takut-takutnya bisa orang tua gitu, misalnya kamu ya nanti kalau makan udah dicabut giginya, nah itu juga bisa gitu. Atau teman-temannya, wah itu cepet sakit, nah itu
bisa memacu juga. Nah, orang tua mempunyai peranan yang penting di bagian ini, sebenarnya bukan bagian ini aja sih, karena anak-anak bagaimanapun orang terdekatnya adalah orang tua ya kan, di rumah yang ketemu setiap kali, yang interaksi selalu orang tua. Dokter gigi ini dianggap sebagai orang asing gitu kan, jadi orang tua perlu punya peranan yang sangat penting gitu. Jadi dia bisa misalnya di rumah diedukasi, dikasih tahu misalnya enggak sakit kok, dilihat aja giginya gitu. Jadi mesti main di kata-katanya itu mengajak, tapi mesti diganti. Jadi memotivasi lah intinya. Jadi bukan menakut-nakut tapi memotivasi. Itu paling penting sekali gitu. Karena kalau udah anak masuk ke ruangan, ini siapa ya gitu. Nah, orang tua tidak masuk untuk maksudnya ini dokternya loh mau bantuin ngilangin tuh ada kotorannya. Jadi kalau di anak suka pakai istilah cacing ya, karena ada cacingnya, iya gitu ya. Dia ada cacingnya gitu. Cacingnya dibersihin dulu, nanti kalau ada ketelan dan sakit perut loh. Nah itu sebenarnya itu bohong ya, tapi cuman itu cukup membantu untuk anak-anak itu mengerti, karena harus dilihat juga usia anaknya itu gimana kita bisa maksudnya menggunakan kata-kata ini, pakai kata cacing, ini pakai kata ini kotoran, ini karies, itu kita lihat usianya. Kalau anak umur 2 tahun dia ngomong ini karies, Nggak ngerti. karies, lihat dokter giginya aja sudah kelop-kelop, karies, apa lagi. Jadi kita pakai bahasanya itu mesti lihat yang mudah dimengerti. ya, yang bisa anak-anak tuh tangkap gitu loh. Oke dok, kalau misalkan untuk melakukan terapi supaya anak itu nggak takut, maksudnya untuk mengurangi rasa ketakutan anak sendiri itu, jadi kecemasan anak itu gimana cara mengatasinya dok? Sebenarnya gini, ya tadi aku kasih tahu ya. Jadi orang tua punya peranan penting. Jadi dari rumah itu jangan ada kata-kata yang menakut-nakuti gitu. Jadi kayak diajak aja, yuk ke dokter gigi kita main-main, misalnya gitu. Nah terus di dalam ruangan sendiri juga sebenarnya sebisa mungkin ruangannya itu ditata yang Konsepnya ya masih homey lah buat dia. Jadi jangan banyak barang juga di situ supaya dia nggak takut gitu, karena kebanyakan anak-anak sudah lebih main di ini ya, itu apa ini sudah dulu ya, jadi sudah kepo duluan. Beberapa anak nanya ini apa sih dok, ini apa sih, dia sudah kayak antisipasi sendiri gitu loh. Nah itu terus apa ya, jadi pendekatan ke anak-anak juga penting. Jadi waktu datang, halo siapa namanya, gitu. Kamu kok cantik sekali sih, nah gitu. Jadi kayak menyapa supaya dia ngerasa kayak berteman nih dokternya gitu. Terus diajak duduk ke dental unit itu. Nah itu juga perlu komunikasi, ngobrol gitu kan. Iya kan, kalau saya sih seringnya begitu ya. Jadi yuk naik pesawat yuk gitu. Jadi kan kadang beberapa anak naik pesawat ya, naik. Jadi kepo juga kan gitu. Nah terus waktu di situ juga kita ngobrol, kita saling ngobrol. Nah kalau anak-anak itu tidak bisa komunikasinya hanya 2 arah. Jadi maksudnya nggak bisa dokter gigi dan hanya pasiennya saja. Karena namanya anak-anak gitu kan. Kadang dia tanya sakitnya gimana, cuma diem aja. Nah, bisa jawab. iya. Terus kamu sakitnya dikasih apa ya, nggak mungkin dong tanya kan. Dia nggak ngerti juga dikasih obat apa sama orang lain juga nggak tahu gitu kan. Jadi kita membutuhkan orang tua gitu. Jadi bukan hanya orang tua sih, masih wali juga boleh. Intinya adalah orang terdekat yang sama si pasien ini ya. Itu kalau di kedokteran gigi anak dibilang komunikasi segitiga gitu. Jadi antara dokter gigi, pasien ini si anak, dan orang tua ya, karena orang tua tuh benar-benar penting gitu. Jadi kita menanyakan anamnesa itu tadi tanya ini gimana sakitnya, mulai kapan, sudah dikasih apa, sakitnya ke saat apa, itu lebih sering ke orang tua. Kecuali si anak ini sudah bisa diajak komunikasi, biasanya sih mungkin dari 6 tahun ke atas lah ya, itu boleh kita lemparkan sedikit-sedikit pertanyaan supaya membangun komunikasi antara si dokter dan si anak gitu. Itu kalau si pasien, si anak ini sudah nyaman sama dokter giginya, itu benar-benar gampang banget untuk treatment. Ya nggak semua orang dewasa, cuma maksudnya lebih mudah lah. Ini ya nanti dikasih ini dulu itu akan lebih mudah. Ya kan, karena ada beberapa kasus yang agak susah gitu kan, apalagi kalau yang misalnya memerlukan anestesi, ya tindakan anestesi. Nah itu kan kalau anak-anak sudah dengar mau dicabut atau apa lihat jarum itu apa, pasti sudah langsung mereka udah ketakutan. Nah itu penting banget kalau kita udah si anak ini sudah trust, kita
kita tinggal mengalihkan aja ini untuk ini hanya ini aja gitu kan. Ya, berarti di sini orang tua tuh sangat-sangat penting ya dok ya. Sangat penting karena kita dia tadi kasih tahu itu misalnya perlu pengumpulan yang cukup luas, perlu anestesi itu. Si dokter kasih tahu kadang belum tentu si anak menangkap seluruhnya, percaya gitu. Nah, si orang tua ini kalau dia mendekati tuh nggak apa-apa deh, ini cuman hanya kayak digigit semut, nggak apa-apa deh, ini diambil biar nggak sakit lagi. Nah itu perlu gitu. Kadang si dokter pun juga mengucapkan yang sama, tapi efek ke anak ini berbeda, nangkepnya si anak, karena dia kan mungkin lebih percaya ini orang tuaku gitu ya, maksudnya selama setiap hari di rumah ngasih tahu ini dia pasti akan lebih percaya, kecuali si anak ini sudah pernah ketemu sama si dokter ini Sebelumnya. cukup sering, dia sudah tahu, sudah pernah juga, itu berbeda lagi gitu. Kalau untuk anestesi sendiri dok, itu ada anestesinya jenisnya apa aja? Misalkan kan ada suntik, terus ada lagi yang OS. Yes. Nah, kalau untuk mengatasi ke anak itu sendiri tergantung dari psikologi anak sendiri atau kasus giginya? Enggak sebenarnya kalau anestesi tergantung kasus ya sebenarnya gitu. Kasusnya biasanya kalau yang diperlukan anestesi paling sering adalah pencabutan gigi, ya kan? Kalau pada anak gigi goyang lah ya, gigi mau tumbuh baru giginya goyang atau kesundulan gitu kan. Nah kalau giginya goyang, sudah goyang banget, biasanya bisa pakai yang topika yang es itu, kita ngomongnya kasih es ya. Nah itu Yang dingin. yes, itu yang dingin itu. Terus bisa juga pakai yang topikal tuh yang kayak strawberry gel-gel gitulah, kita ngomong biasanya strawberry dikasih sole gitu kan, itu pakai itu. Terus satu lagi pakainya anestesi yang di suntik itu. Nah suntik itu bisa kita alihkan bahasanya dengan ditiup balon. Biasanya saya suka pakainya begitu, ditiup balon sebentar ya gitu, nanti ada balonnya yang masuk, dengerin ya detiknya berapa kali ya balonnya yang masuk gitu, mengalihkan kata-kata gitu. Jadi Banget ya. banyak banget ya. Yang harus dipelajari mengenai untuk peran orang tua, terus untuk anaknya sendiri dikasih kepercayaan. Oh kalau ngomongin tentang anak-anak nih, perawatan gigi anak-anak itu sebenarnya banyak banget yang perlu dibahas. Dunianya sangat luas ya. Yes. Jadi kalau misalnya cuma apa ini basicnya aja Iya, ya. Hanya basic ya. Hanya basic. Jadi belum yang meluas. Next kita akan adain lah pokoknya. Ya, tentang nanti apa? kita ada Pasti. episode lagi, kita akan Iya. bahas yang lain lagi lah pokoknya tentang anak-anak, karena bener-bener banyak banget. Dan menarik banget kalau misalnya untuk mama-mama, Yes, orang tua mami-mami baru muda. pengen tahu kan ini nanti gimana untuk apa terapinya, untuk seperti apa. Ya, biasanya kadang mereka Makanya suka parno. edukasinya tuh banyak banget, jadi perlu banget sih menurutku. Oke, sampai di situ dulu ya guys episode kali ini, biar kalian semua pada kepo. Oke, jangan lupa di subscribe, Like, komen. Buat kalian yang pengen tanya-tanya bisa tulis di kolom komen. Terus boleh juga sharing, kalian pengen kita ngobrolin tentang apa, tulis di komen ya. Supaya kita lebih rajin lagi bikin video berikutnya. Dadah.